Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Sebelumnya, kakak di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Nada Ismayani, biasa dipanggil Nada. Baiklah, hari ini kakak akan mengajarkan adik-adik tentang materi fiksi. Adik-adik sudah siap kan belajar hari ini? Masih semangat? Oke, intinya harus tetap semangat. Sekarang kita akan membahas tentang fiksi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu fiksi? Ya, fiksi adalah sebuah narasi yang sebagian atau seluruhnya berkaitan dengan peristiwa yang tidak faktual, melainkan imajiner dan diciptakan oleh seseorang berdasarkan imajinasinya, baik itu berbentuk tontonan, pendengaran, ataupun tulisan. Secara kasar, bahasa fiksi bermakna sebuah tipuan. Karya fiksi mengambil langkah dalam bentuk cerita untuk menyampaikan poin perspektif pengarang atau hanya sekedar untuk menghibur. Pada dasarnya, karya jenis ini tidak butuh pada fakta, logika, atau kisah nyata. Apa dan bagaimana isinya, semua tergantung pada sang pengarangnya. Fiksi merupakan sesuatu yang timbul dari dunia khayalan. Malah sebaliknya, ketika fiksi telah berdasarkan fakta secara keseluruhan, maka tak lagi berbentuk fiksi, melainkan sebuah sejarah. Memang ada beberapa karya fiksi yang berdasarkan pada kisah nyata. Namun, ketika ia telah dirangkai dan dibumbuhi imajinasi, ketika itu pula jenisnya berganti menjadi fiksi. Ia tak lagi disebut sebagai sejarah atau sebuah fakta. Ibarat pepatah, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Sejarah akan tetap berbentuk sejarah manakala nama, tempat, dan tanggal tak berubah sedikit pun. Jenis fiksi. 1. Novel. Ada yang tahu apa itu novel? Novel merupakan sebuah karangan fiksi yang mengisahkan tokoh-tokoh di dalam ceritanya, mulai awal hingga akhir yang memiliki ending, baik itu klimaks atau anti klimaks. Yang kedua, roman. Roman itu sebuah karangan fiksi yang menceritakan tokoh-tokoh di dalam alur ceritanya yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran tidak cerpen. Suatu karya sastra berbentuk tulisan yang isinya jauh lebih sedikit dari novel, namun cerpen tetap memiliki daya tarik tersendiri, sehingga kamu tetap akan mendalami setiap tokoh yang
dimunculkan oleh penulis. Unsur-unsur yaitu antaranya unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik terdiri dari tema dan amanat, fakta cerita, dan sarana cerita. Fakta cerita merupakan hal-hal yang akan diceritakan di dalam sebuah karya fiksi. Fakta cerita terdiri atas tokoh, alur atau plot, latar, setting, sarana cerita merupakan hal-hal yang dimanfaatkan oleh penulis dalam memilih dan menata detik-detik cerita. Sarana cerita terdiri atas judul, sudut pandang, point of view, gaya, dan nada. Tema merupakan makna cerita, gagasan sentral, atau dasar cerita. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Unsur ekstrinsik terdiri dari unsur biografi, psikologi, keadaan, lingkungan, pengarang, pandangan hidup bangsa, dan lain-lain. Cerita dan wacana. Cerita merupakan isi dari ekspresi naratif, sedang wacana merupakan bentuk dari sesuatu cerita isi yang diekspresikan secara singkat dapat diceritakan. Unsur adalah apa yang ingin dilukiskan dalam teks naratif itu, sedangkan wacana adalah bagaimana cara melukiskannya. Teknik penulis puisi. 1. Menentukan tema dan tujuan. Tema merupakan pokok permasalahan dalam tulisan. Pemilihan tema untuk buku fiksi dapat berasal dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tema sangat menentukan cerita. Selain tema, jangan lupa pula untuk menentukan tujuan penulisan serta segmen pembaca tulisan kita. Menciptakan karakter tokoh. Menentukan tokoh utama, tokoh pendukung, dan bagaimana cerita dibangun menjadi hal yang penting dalam merangkai alunan cerita. 3. Membangun plot cerita. Setelah selesai mendeskripsikan karakter, masing-masing tokoh yang terlihat dalam cerita kita dapat mulai membangun plot cerita. Untuk menjabarkan plot cerita juga dapat dengan menggunakan rumusan dasar penulisan yang meliputi 5W plus 1H. Setelah menggambarkan kejadian-kejadian, kita dapat menentukan penyusunan cerita dengan alur maju, mundur, atau alur maju, mundur. 4. Membuat
Tidak ada batasan jumlah bab dan halaman. Pembuatannya dapat dilakukan dengan pengelompokan adegan berdasarkan gambaran kejadian-kejadian yang berkesinambungan dalam plot cerita. 5. Penulisan apa yang sudah direncanakan. Mulailah menulis narasi dialog antar tokoh sesuai dengan outline yang telah disusun. 6. Revisi tulisan. Ada banyak yang perlu diperbaiki seperti plot cerita yang masih berantakan